Di negara berkembang, Dewan A ini akan memprioritaskan penguasaan komunikasi digital dibandingkan cabang ilmu lain pada jenjang SMA atau sederajat. Birasan akan saya mulai dengan membilas beberapa poin setupnya. Dia berkata bahwa komunikasi digital lebih penting dibandingkan semua pelajaran lainnya dengan guru dan dengan memberikan fiat bahwa guru-guru dan pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah akan memadai dan cukup, dan juga tidak akan saya tidak akan mendapatkan masalah teknis lainnya, dan dari itu malah akan mengorbankan jam jadwal pembelajaran yang memerlukan pendalaman khusus dalam menuju karir yang lebih tinggi seperti misalnya menjadi dokter dan lainnya. Dan juga dia berkata bahwa semua pekerja biru dan pekerja buruh akan digantikan oleh AI, maka menjadi influencer lebih baik. Satu bidasannya yang pertama, dengan pengorbanan mata pembelajaran SMA lain seperti matematika, fisika, dan lain sebagainya, hanya akan membuat pembekalan profesi lain menjadi tidak akan sebagus itu, dan juga malahan akan membuat negara berkembang itu menjadi memiliki sumber daya manusia yang kurang karena semuanya hanya akan menjadi influencer dan tidak ada profesi lainnya sebagai itu. Dan juga berdasarkan untuk argumen dia, mengapa kita perlu memprioritaskan komunikasi digital, dia berkata bahwa dengan argumen ia maka akan menambahkan pembekalan dengan orang-orang atau murid yang ingin masuk seperti DKV, karena ia sudah mempelajari saat SMA. Ini juga nggak benar untuk dilakukan karena tidak adil. Bagaimana nggak semua murid ingin menjadi orang yang kerjaannya harus bergantung pada gadget dan menggambar di gadgetnya seperti HP dan lain sebagainya. Tapi semua orang ingin menjadi profesi lain seperti dokter, jadi pengacara, arsitek dan lain sebagainya, yang dimana ini memerlukan pembelajaran lain dalam bidang SMA itu sendiri. Lalu di tim proposisi juga saya tidak mengerti penjelasan bagaimana mengenai pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan cita-cita aktor yang saya lindungi di sini, dan malah menyuruh mengikuti arus yaitu belajar komunikasi digital. Tapi worst case skenario-nya dia adalah semua orang akan menjadi influencer dan YouTuber karena ia berkata membuat konten itu gampang sehingga semua orang itu bakal bisa. Tapi kalau semua ratusan ribuan semua muridnya jadi YouTuber, maka prospeknya ke depannya malah akan menjadikan itu sebagai red ocean. Rekontekstualisasi, juri, sedih sekali kita hidup di negara berkembang, negara yang sangat membutuhkan inovasi dan ide-ide yang baru untuk berkembang menjadi negara maju, tapi masyarakatnya hanya fokus pada komunikasi digital, yang dimana di negara berkembang ini belum seurgent itu komunikasi digital. Sampai pada sekolah menengah atas kita harus meninggalkan cabang-cabang ilmu lain seperti PKN, ekonomi, matematika, biologi, fisika, dan lain sebagainya, dan lebih memprioritaskan komunikasi digital. Juga karena di negara yang masih berkembang ini pastinya lebih diperlukan orang-orang yang bisa berpikir kritis dibandingkan hanya orang yang belajar mengenai media digital dan media sosial. Kenapa? Satu, karena untuk menghadapi perkembangan zaman, manusia di negara harus memiliki hal ini. Contohnya saja dalam perkembangan zaman seperti AI yang tadi dibilang, seperti programmer harus memiliki pemikiran masalah yang tinggi, dan itu cabang-cabang dalam maka dari itu cabang-cabang dalam pembelajaran SMA harus diprioritaskan dalam negara yang masih berkembang. Karena jika dia hanya mengetahui komunikasi digital, maka pemikiran kritisnya dan dalam pemecahan masalahnya akan berkurang. Mekanisasi kita di sini memang akan memprioritaskan pelajaran cabang SMA seperti matematika, fisika, PK, dan sebagainya, tapi bukan akan semata-mata hanya akan mengajarkan itu, tapi juga kita akan memberikan sedikit pemahaman mengenai komunikasi digital yang bisa dipelajari lebih lanjut dalam perguruan tinggi nantinya. DOP kita sebagai oposisi adalah mengapa penguasaan komunikasi digital di negara ini kurang bagus bagi murid untuk dalam kehidupan masyarakat, dan 2. Mengapa penguasaan komunikasi digital tidak cukup efektif jika tidak dibandingin dengan cabang ilmu lain pada SMA atau sederajat. Argumen pertama, mengapa penguasaan komunikasi digital di negara ini tidak bagus bagi murid untuk dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Pertama, kenapa komunikasi digital ini tidak semua orang butuh. Juri, kita hidup di mana semua profesi pekerjaan di luar sana sangat banyak. Contohnya saja ada pekerjaan dokter yang dimana membutuhkan pendalaman materi mengenai pelajaran biologi dan kimia secara mendalam, bukan komunikasi digital. Yang pertama. Yang kedua, membelakangi pelajaran-pelajaran lain juga akan membuat profesi-profesi yang ada di luar sana menyempit karena semuanya sekarang kekurangan pendalaman materi untuk mengejar cita-cita yang ia inginkan, karena ternyata di SMA dia malah diprioritaskan untuk mempelajari komunikasi digital dibandingkan materi-materi yang untuk pekerjaannya itu. Dari kedua, mengapa ini tidak signifikan mengembangkan negara kita menjadi negara yang maju? Pertama, apa sih itu negara maju? Negara maju adalah negara yang semua hal dalamnya itu sudah dikategorikan baik. Misalnya contohnya pembangunan udah merata, ekonomi tetap udah kuat, profesi-profesi dalamnya juga berkualitas tinggi di dalamnya,
Tapi bagaimana kita lihat di sisi proposisi di mana tingkat akhir sekolah yaitu SMA diajarkan bagaimana caranya membaca algoritma, membuat konten YouTube ataupun TikTok yang dimana itu tidak signifikan membantu negara kita menjadi negara yang berkembang dari negara berkembang menjadi negara maju, karena berbagai bidang pekerjaan lainnya ditinggalkan dan ilmu pengetahuan di dalam negara itu berkurang karena pelajaran lainnya kurang diprioritaskan. Malahan hanya akan membuat semua orang habiskan 3 tahun di bangku sekolah dengan prospek lingkungan dengan pekerjaan yang sempit, yaitu menjadi influencer dan YouTuber itu. Argumen kedua saya, mengapa penguasaan komunikasi digital tidak cukup efektif jika tidak dibarengi oleh cabang ilmu lain? Pada derajat perusahaan ini dilakukan bangga menjadi oposisi.